Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, sekarang ini kita akan melanjutkan diskusi dari video saya sebelumnya tentang sepertiga awal umur tanaman sebagai masa krusial kita untuk meningkatkan dan menggenjot imunitas atau ketahanan tubuh tanaman. Namun kali ini kita akan spesifik membahas tentang tanaman cabai, yang mana sudah kita sebutkan masa krusialnya antara umur 0 sampai 45 HST. Namun dalam kondisi tertentu di mana pada musim penghujan umur tanaman yang lebih panjang, sehingga masa krusial tersebut bisa kita alokasikan sampai umur 60 HST. Dan apabila di sepertiga masa krusial tadi kita sudah melakukan antisipasi penerapan nutrisi yang mengandung unsur mikro tinggi yang bisa dijadikan bahan untuk meningkatkan senyawa-senyawa antibodi serta kekebalan tanaman, maka setelah masa krusial tersebut, insya Allah bila teman-teman secara konsisten melakukannya, kondisi tanaman relatif lebih stabil serta lebih fleksibel dan lebih toleran terhadap kondisi cuaca yang tidak mendukung maupun hama serta penyakit. Apalagi kita pahami bahwa tanaman cabai merupakan tanaman yang paling digemari oleh banyak penyakit berbahaya yang sangat mematikan seperti virus maupun bakteri dan cendawan. Hanya saja penyakit yang disebabkan oleh patogen cendawan serta bakteri yang paling fatal adalah layu bakteri dan layu fusarium. Namun demikian, kedua patogen ini apabila menyerang tanaman sudah bisa kita deteksi dari awal-awal, mengingat penyakit layu yang disebabkan oleh bakteri maupun yang disebabkan oleh cendawan fusarium pada umumnya sudah bisa menyerang tanaman di fase manapun, baik yang baru pindah tanam hingga pada tanaman usia tua yang hampir mengakhiri masa hidupnya. Hanya saja kita tidak melulu memberikan nutrisi atau dengan penjagaan pestisida melalui teknis penyemprotan. Karena itu di masa krusial ini juga harus melakukan treatment untuk menciptakan kondisi media tanah tempat tumbuh tanaman menjadi tidak diminati dan tidak sesuai dengan syarat tumbuh patogen tular tanah baik bakteri maupun jamur. Langkah-langkah di awal sesuai panduan kita melakukan treatment dengan menggunakan FNS dosis 75 cc per tangki ditambahkan dengan Saka andalan dosis 50 cc per tangki atau dengan parasut dosis 50 cc per tangki juga, baru ditambahkan dengan Protextar dosis 25 cc per tangki yang kita semprotkan di bedengan sebelum kita tutup dengan mulsa, supaya nanti larutan tersebut bisa bekerja sebelum tanaman dipindah tanamkan, sehingga bisa mengurangi resiko penyebaran dan perkembangan patogen-patogen penyakit tular tanah. Kemudian proteksi berikutnya, kita juga melakukan pengkocoran di lubang tanam setelah 1 atau 2 hari tanaman dipindah tanamkan dengan perlakuan jenis dan dosis yang sama, yaitu FNS dosis 75 cc ditambahkan Saka andalan dosis 50 cc atau parasut dosis 50 cc. Artinya antara Saka dan parasut ini bisa kita pilih sesuai kondisi lahan. Kalau di lahan pasang surut kita menggunakan parasut, tapi kalau di lahan yang normal atau standar kita menggunakan Saka. Dan kemudian kita tambahkan lagi 25 cc Protextar. Insya Allah dengan 2 kali perlakuan tersebut yang minimal dengan interval 1 minggu, kondisi media tanam juga relatif lebih aman, tapi bukan berarti aman sama sekali, mengingat yang namanya makhluk hidup juga punya cara tersendiri untuk bisa bertahan hidup. Namun setidaknya kita bisa menghambat dan meminimalisir pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya ada juga yang bertanya, apakah di sepertiga awal umur dan masa krusial tanaman cabai tersebut kita masih bisa melibatkan pestisida? Kalau saya pribadi menjawab sangat bisa, namun kita juga harus telaten dan teliti melihat atau menganalisa dan mengamati tanaman, apakah kita membutuhkan pestisida atau tidak.
apabila terjadi beberapa gejala lonjakan hama maupun penyakit, maka kita bisa sertakan pestisida baik dalam bentuk insektisida maupun fungisida. Hanya saja di masa-masa sepertiga krusial tanaman cabai ini lebih cenderung kita melakukan terapi untuk menghindari tanaman dari penyakit virus, mengingat untuk penyakit dan patogen tular tanah tadi sudah kita lakukan langkah-langkah treatment dari awal. Dan sambil saya jelaskan segala sesuatunya, juga akan kita tampilkan tahapan-tahapan perlakuan pada tanaman cabai di masa krusial sampai umur 60 HST. Jadi buat sahabat dan rekan tani, andai nanti ingin melibatkan pestisida, ya kita harus telaten untuk mengamati dan menganalisa atau berikro tentang apa saja yang terjadi di lingkungan pertanaman kita, baru bisa menjadi keputusan kita untuk melakukan aplikasi pestisida. Tapi biasanya berdasarkan pengalaman saya pribadi maupun pengalaman saya di lapangan, lebih cenderung kita memfokuskan diri untuk mencegah perkembangan virus melalui pencegahan hama vektor yang bisa membawa dan menularkan virus ke tanaman. Pada langkah-langkah tersebut kita akan tetap menggunakan sistem 121 dengan interval antara 4 sampai 5 hari sekali aplikasi, di mana satu kali kita mengaplikasikan produk SAS yang disertai dengan insektisida. Kemudian aplikasi yang kedua dan ketiga kita hanya melibatkan nutrisi dan biopestisida dari SAS. Baru nanti yang keempatnya kita tetap akan melibatkan insektisida. Dengan aplikasi pestisida terutama pada tanaman-tanaman usia muda, secara fisiologis di dalam tubuh tanaman akan terjadi penolakan, mengingat dengan masuknya senyawa kimia asing ke dalam jaringan fisiologi tanaman juga akan mengejutkan sistem-sistem fisiologi yang ada di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Karena itu apabila kita menyemprotkan pestisida terutama insektisida baik yang kontak maupun sistemik, saya lebih cenderung menyarankan untuk selalu disertai dengan Salmar andalan, walaupun dengan dosis yang rendah antara 15 sampai 20 cc per tangki. Karena sejatinya apabila kita dalam kondisi sakit, kita kan selalu minum obat yang disertai dengan nutrisi ataupun vitamin, sehingga dengan masuknya dan berperannya obat yang sudah kita konsumsi tadi akan sedikit membuat kaget sistem fisiologi kita ataupun tanaman tadi, yang nantinya bisa diimbangi dengan penguatan dari hara maupun nutrisi yang ada di Salmar andalan. Dengan kondisi seperti ini, maka akan menjaga kestabilan sistem fisiologi tanaman itu sendiri, sehingga tidak menurunkan vitalitas atau stamina tanaman yang bisa menurunkan imunitas tubuhnya. Berdasarkan hasil yang sudah kita lakukan di lapangan, baik dalam bentuk trial maupun testimoni petani, maka saya lebih menyarankan dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid dan monosultab, terutama yang formulasinya dalam bentuk WP. Andai pun monosultab tidak ada bentuk WP, kita juga bisa menggunakan dalam bentuk cair. Penggunaan insektisida ini nanti bisa kita rolling dengan sistem 121, di mana yang pertama itu kita aplikasi dengan menggunakan bahan aktif imidacloprid WP, kemudian yang kedua murni dengan penerapan nutrisi dan biopestisida SAS, baru yang keempat kita bisa menggunakan bahan aktif monosultab. Kemudian apabila teman-teman bertanya apakah dengan kedua bahan aktif itu sudah cukup, saya jawab insya Allah lebih dari cukup, mengingat dengan penerapan nutrisi dan biopestisida SAS sendiri, selain meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan asupan nutrisi maupun hara, serta membuat tanaman itu lebih terjaga dari serangan hama dan penyakit, mengingat di produk-produk SAS sebagian besar mengandung senyawa yang bisa menangkal untuk datang kembalinya hama serta penyakit, sehingga kondisi hama yang akan datang itu akan lebih terhambat dan lebih berkurang dengan adanya senyawa atau zat penangkal
yang terdapat di nutrisi SAS. Maka tadi saya jelaskan dan tegaskan bahwa harus jeli dalam menganalisa tanaman sehingga kita tahu kapan butuhnya penerapan pestisida atau tidak, dan apabila memang harus dibutuhkan, insya Allah dengan saran yang barusan saya jelaskan tadi sudah bisa menangani kondisi tanaman dari serangan hama penyakit sampai batas umur sepertiga krusial yang saya jelaskan dari video sebelumnya maupun sekarang ini. Dan saya sangat yakin apabila sampai umur 60 HST tanaman cabai kita tidak menimbulkan gejala yang disebabkan oleh hama maupun penyakit, insya Allah kedepannya tanaman cabai kita itu akan bisa melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya secara stabil dan normal. Namun di fase generatif ada pembahasan tersendiri bagaimana kita tetap menyeimbangkan antara penggunaan pupuk ataupun nutrisi serta pestisida yang nantinya bisa menyeimbangkan antara tujuan kita dalam hal mengendalikan hama dan penyakit serta meningkatkan produktivitas tanaman tanpa mengganggu proses-proses fisiologi tumbuh kembangnya tanaman untuk tahap-tahap berikutnya, khususnya di masa-masa produktif tanaman dalam proses pembentukan organ-organ generatif baik bunga, bakal buah, dan buah. Demikian saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.